Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-7 hari ini, materi kita adalah 6 bulan pandemi, bagaimana kondisi perbankan. Jadi, kita kan sudah anggap aja 6 bulan pandemi ya. Jadi sekarang dari bulan keempat. Sebetulnya pandemi mungkin dari bulan Januari, Februari. Cuman kita puncak-puncaknya kan sekitar Maret April. Jadi bagaimana kondisi perbankan? Jadi yang perlu kita ingat adalah kondisi pandemi ini kan mempengaruhi semua lapisan masyarakat, terutama dari sisi ekonomi. Jadi dari sisi kesehatan memang sudah pasti, tetapi dari sisi ekonomi kan beban ekonominya itu ada dan terasa di semua lapisan masyarakat. Kemudian yang perlu kita ingat juga bahwa sebagian besar dari masyarakat kita itu memiliki tanggungan cicilan bank, entah itu berupa cicilan KPR atau mungkin modal usaha dan lain sebagainya, atau mungkin modal konsumsi dan lain sebagainya. Nah, sedangkan fokus kita hari ini adalah membahas sisi beban ekonomi dari perbankan itu bagaimana. Nah, karena kita tahu kalau misalnya pandemi ini tuh mempengaruhi masyarakat dari sisi ekonomi, otomatis sedikit banyak cash flow dalam household atau aliran uang atau aliran kas dari masyarakat rumah tangga itu otomatis kan sangat terdampak. Nah, sedangkan kita tahu bahwa masyarakat mayoritas punya cicilan, sehingga pos pembelanjaan di anggaran rumah tangga orang-orang masyarakat pada umumnya itu adalah salah satunya berupa bayar cicilan. Nah, bagaimana kabarnya cicilan mereka saat ini? Jadi ternyata seperti kita tahu bahwa terdampaknya lapisan ekonomi salah satunya adalah disebabkan dari menghilangnya banyak lapangan pekerjaan warga. Akibatnya kan aliran dana pendapatan mereka kan banyak yang macet seperti itu ya, atau sumber dananya tuh banyak yang hilang, katakanlah seperti itu, bagi yang bekerja dan sudah berhenti bekerja. Dan bagi yang bekerja pun banyak yang mengalami yang namanya potongan atau diskon pada HR atau gaji mereka. Jadi otomatis itu akan sangat berdampak pada kemampuan mereka untuk membayar cicilan. Nah, di sini pemerintah kita masuk untuk memberikan bantuan gitu ya, yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan kita itu memberikan restrukturisasi perbankan dari sisi kredit. Jadi restrukturisasi kredit itu maksudnya adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Maksudnya adalah mungkin kalian pernah dengar ya di mata kuliah manajemen atau sebagainya yang namanya restrukturisasi itu adalah perbaikan atau melakukan atau pengulangan dari strukturisasi. Di sini karena yang direstrukturisasi itu adalah kredit, maka perbaikannya itu ada di sisi kredit. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya adalah adanya perbaikan dari sisi kredit perbankan. Misal permasalahan yang ada di nasabah saat ini tuh apa? Oh, ternyata mereka tidak sanggup bayar. Nah, dari ketidaksanggupan membayar ini, bantuan pemerintah itu akan diberikan berupa kelonggaran, salah satunya misal perpanjangan masa kredit. Misalnya yang tadinya kreditnya itu katakanlah 100 juta dibayar dalam tempo 10 bulan saja, sekarang bisa diperpanjang jangka waktunya sehingga beban per bulan otomatis akan berkurang. Demikian pula cara lain adalah dengan penurunan beban bunga hutang. Jadi misalnya beban bunga hutang, hutangnya sendiri katakanlah 100 juta demikian ya. Kemudian beban hutangnya ada 87 juta. Dan itu sangat normal. Nah, di sini salah satu contoh lainnya adalah pengurangan beban hutang bunga itu. Jadi misalnya beban bunganya berkurang jadi sepertiganya berkurang, jadi tinggal 2/3 aja yang harus dibayar. Jadi untuk kebijakan tersebut itu tergantung masing-masing bank, karena masing-masing bank otomatis kondisinya berbeda-beda. Contohnya misal dari kredit KPR aja sesuai di SBDK ya, Suku Bunga Dasar Kredit itu kan ada 5 pos kredit. Nah, salah satunya kan adalah kredit non produktif, yaitu KPR, dan konsumtif ya. Nah, dari sisi KPR aja otomatis Bank BTN, kemudian Mandiri, BCA, BRI itu otomatis akan sangat berbeda.
skim kredit perumahannya berbeda, kemudian studi kelayakan kreditnya berbeda, kemudian jenis nasabahnya, plafon kredit itu juga pasti akan sangat berbeda, sehingga kebijakan restrukturisasi kredit yang mereka jalankan itu otomatis juga akan berbeda seperti itu. Nah, di sini yang sudah terlaksana sampai saat ini ya, itu adalah di Indonesia. Pertama, jumlah dana yang dicairkan oleh OJK terhitung sekarang itu sudah keluar 62,17% dari total 100% rancangan dana restrukturisasi kredit. Maksudnya adalah jadi alokasi 100% hingga saat ini Oktober 2020 itu sudah 62%. Jadi sudah hampir setengahnya sudah teralokasikan seperti itu. Kemudian berapa jumlah 62% itu? Ternyata sangat banyak, yaitu 857 triliun. Tetapi totalnya yang lebih banyak lagi, yaitu 1000,3 triliun. 1300 triliun ya. Nah, kemudian berapa jumlah debitur yang mendapatkan restrukturisasi kredit? Ternyata jumlahnya adalah 7 juta debitur. Jadi 7 juta debitur itu terbagi 5,6 juta jiwa dan 1,4 juta jiwa terbagi plafonnya oleh porsi alokasi restrukturisasi kredit tersebut. Dan jumlah 7 juta debitur ini terdiri dari 102 bank yang lolos restrukturisasi kredit. Nah, kemudian kalau misalnya itu dari sisi pemerintah terhadap dunia perbankan dari sisi kredit ya. Lah, bagaimana kondisi kesehatan perbankan itu sendiri? Nah, kita lihat kan kemarin kita sudah belajar banyak sekali, kalian ya udah baca banyak sekali rasio yang ada di perbankan. Ada rasio kesehatan bank, ada Camel, ada lain sebagainya. Nah, di sini yang kita lihat fokusnya itu ada 3. Jika kita ingin membahas perbankan secara sistemik ya, maksudnya secara keseluruhan, itu ada 3 rasio penting yang harus kita jadikan acuan untuk penilaian indikator kesehatan bank. Yang pertama adalah NPL atau non-performing loan. Jadi non-performing loan sesuai dengan namanya, jadi adalah kredit yang macet, katakanlah seperti itu. Walaupun nggak hanya macet, jadi NPL sendiri itu ada NPL yang kredit yang tidak lancar, ada kredit yang diragukan, dan baru terakhir macet. Macet ini berarti benar-benar default atau gagal bayar. Kalau misalnya, jadi si nasabah itu sudah tidak sanggup membayar, entah dia menerbitkan pilot atau tidak, tapi yang jelas mereka sudah gagal bayar. Kalau misalnya tidak lancar, itu berarti tersendat-sendat pembayaran. Kalau misalnya diragukan, itu ada kedepannya, melihat dari historis, itu ada potensi akan terjadi gagal bayar pada nasabah tersebut. Seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana sih kondisi NPL di Indonesia. Jadi saat ini kondisi NPL kita itu ada di angka 3,22%. Jadi ini maksudnya adalah dari total loan yang ada di perbankan Indonesia itu yang gagal bayar atau yang macet lah katakanlah, itu ada sebesar 3%. Nah, itu masih dalam kategori batas ambang aman atau normal kalau di dunia perbankan Indonesia, karena standarnya adalah kurang dari 5%. Jadi itu masih terhitung aman lah seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan CAR? CAR itu adalah Capital Adequacy Ratio, jadi rasio kecukupan modal. Nah, kan menilik dari kasus krisis moneter tahun 98 dulu ya. Jadi kan dulu kan banyak sekali bank yang tutup, banyak bank yang gulung tikar. Nah, akhirnya sejak saat itu pemerintah kita menetapkan adanya ambang batas minimum bagi kecukupan modal para bank. Jadi bank itu boleh beroperasi jika kecukupan modalnya itu memenuhi rasio minimum, karena ditakutkan jika modalnya itu nggak mencukupi, jika terjadi rush atau cash withdrawal yang besar-besaran, ditakutkan bank itu akan gampang kolaps yang menyebabkan resiko sistemik terhadap perbankan Indonesia. Nah, di sini kondisi kita saat ini karena itu mengalami kenaikan walaupun 0, sekian ya, jadi kenaikannya itu kurang dari 1% setiap bulannya selama 2020. Jadi ini sebuah indikator yang bagus. Jadi ini menandakan bahwa bank kita tuh masih sehat karena itu malah meningkat. Berarti kecukupan modal itu malah mencukupi seperti itu.
Kemudian yang terakhir adalah LDR atau loan to deposit ratio. Jadi loan to deposit ratio itu maksudnya adalah sesuai dengan namanya, loan to deposit berarti pinjaman terhadap jumlah tabungan dana yang ditabungkan di bank. Nah, rasio ini tuh maksudnya berapakah jumlah rasio uang yang dikeluarkan oleh bank sebagai kredit ke nasabah dengan berapakah uang yang diterima oleh bank sebagai tabungannya nasabah. Nah, LDR ini penting tuh karena apa? Karena untuk mengindikasikan likuiditas bank itu bagus apa enggak, likuiditasnya itu cukup apa enggak, gitu ya, aman apa enggak. Kira-kira kalau sewaktu-waktu ada penarikan nasabah, itu kira-kira bank masih bisa memenuhi kewajibannya apa enggak, seperti itu. Nah, LDR kita tuh mengalami penurunan dan tetapi likuiditas perbankan masih tergolong baik. Nah, kita lihat walaupun kita sudah punya statistik ya, tapi tetap harus kita lihat acuannya, yaitu standar di Indonesia. NPL-nya itu kita maksimal 5%, sedangkan tadi kita 3,22%, jadi kita masih aman ya. Kemudian LDR ini berapakah jumlah loan to deposit rasio yang bagus? Jadi jumlah yang bagus itu adalah rentang antara 75 hingga 80%. Dan kita saat ini berada di titik 88%. Dari bulan sebelumnya yang 87, sekian persen, bulan ini kita 88, sekian persen. Dan itu masih mengindikasikan lumayan bagus ya, walaupun itu berarti jumlah loan-nya masih sangat banyak gitu, cuman nggak masalah. Kemudian CAR itu adalah rasio kecukupan modal, dan ini kita minimal 8%. Nah, rasio kecukupan modal ini kita mengacu terhadap peraturan dari pemerintah Indonesia ya, yang minimal 8%, dan itu kita sudah sangat mencukupi. Dan bagaimana cara mendapatkan nilai CAR ini? Jadi CAR ini hitungan kasarnya adalah pertama jumlah modal yang dimiliki oleh bank dibagi dengan aktiva atau aset, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, jadi kira-kira hasilnya berapa? Kalau misalnya minimal 8%, itu maka bisa dikatakan bahwa CAR-nya itu mencukupi, seperti itu. Tetapi jika kurang dari 8%, dikatakan bahwa jumlah modal yang dimiliki oleh bank tidak mencapai syarat minimum kecukupan modal, jadi modalnya nggak cukup. Berikut adalah penjelasan sekilas mengenai kondisi perbankan Indonesia saat ini 6 bulan saat pandemi berlangsung. Saya tidak mengatakan 6 bulan setelah pandemi, karena saat ini kita masih belum selesai ya pandeminya, jadi kita masih belum lewat gitu. Jadi ini kalau saya mengatakan saat ini masih pandemi, dan kita harapkan bahwa kedepannya performa perbankan kita masih akan baik seperti saat ini walaupun saat ada pandemi. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.